Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Zulfa, NPM 23250032. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Public Speaking dengan dosen pengampu Dr. Cahaya Khairani MPDI. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, salah satunya yakni nikmat sehat, sehingganya kita masih bisa berkumpul bersama di majelis taklim ini dengan keadaan sehat walafiat untuk memperkuat tali silaturahmi kita. Sholawat beriringan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi tercinta kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit kultum, yakni bersedekah adalah jalan menuju kebahagiaan. Berbicara mengenai sedekah, sedekah itu pemberian dari seorang muslim untuk orang lain secara sukarela, tulus, ikhlas, tanpa adanya pamrih. Ternyata dengan kita bersedekah itu memiliki banyak manfaat, ibu-ibu sekalian. Dan ketika kita bersedekah untuk orang lain, kita itu bakal merasakan manfaat baiknya. Apa aja sih manfaat baiknya? Yang pertama, rezeki kita itu semakin lancar. Dan yang kedua, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, serta hal-hal baik itu selalu bertuju kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat Quran surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jelas bahwasanya di dalam ayat Quran ini menjelaskan Allah itu memerintahkan kepada kita, Allah itu menyuruh kepada kita untuk menafkahkan atau menginfakkan sebagian harta kita untuk orang lain atau untuk orang yang membutuhkan hartanya. Dengan melaksanakan ibadah yang bersifat individual dan sosial seperti yang telah disebutkan secara seimbang, bersedekah akan mengimbangi ibadah sholat kita. Selain itu, sedekah memiliki dampak positif begitu nyata, yakni dapat meringankan beban sesama manusia. Jadi, ternyata dengan kita bersedekah, ibu-ibu sekalian, kita itu dapat membantu meringankan beban orang lain, ibu-ibu sekalian. Dan ternyata bersedekah itu tidak hanya berupa harta saja, tidak hanya berupa uang, makan, dan minum. Orang kaya bisa bersedekah dan orang miskin pun bisa bersedekah, ibu-ibu sekalian. Kok bisa orang miskin ikut bisa bersedekah? Karena tadi di awal yang saya bilang, bersedekah itu tidak hanya makan dan minum dan juga
berupa harta, tetapi membantu orang, menolong orang, dan senyum itu merupakan suatu hal yang kita bisa sedekahkan kepada orang lain. Dalam persoalan lain, sedekah merupakan sikap mental yang dapat memberikan hal-hal baik terhadap sesama dan jalan kehidupan. Sebaliknya, jika setiap orang enggan memberi dengan hal-hal baik, tidak saling peduli, saling menjatuhkan, saling bersaing untuk mendominasi, saling memaksakan kehendak, saling menghancurkan, saling membohongi, maka hidup di dunia pun akan semakin buruk, ibu-ibu sekalian. Jadi harapannya ketika kita memiliki suatu kelebihan harta, ketika kita mampu bersedekah, ayolah kita sama-sama meluangkan harta kita, meluangkan waktu serta tenaga kita untuk bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan. Ketika kita punya niat dan kemampuan, ayolah segera untuk kita melakukan sedekah. Jangan sampai ditunda-tunda karena waktu begitu cepat. Ketika ada kesempatan untuk kita bisa bersedekah, ayo lakuin. Jangan nunggu nanti-nanti, jangan nunggu harta kita banyak dulu baru kita bisa bersedekah. Jangan. Ketika kita punya 1000 perak, ketika kita punya apapun yang kita punya dan itu pantas untuk disedekahkan, kita sedekahkan, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai ditunda-tunda, akhirnya kita sudah meninggal duluan. Jadi apa yang kita punya dan itu layak untuk kita berikan kepada anak yatim piatu, kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu, ibu-ibu sekalian. Dan ketika kita rajin bersedekah, ketika kita rajin berbagi, maka kebahagiaan hidup itu akan terasa, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin merasakan bahagianya dunia, bahagianya kehidupan, dan berkahnya kehidupan, lakukanlah sedekah. Seberapapun sedekahnya, ketika niat kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah itu bakal menggantinya yang lebih baik, bakal mengganti yang lebih dari apa yang kita berikan kepada orang tersebut. Jadi ketika kita bersedekah, niatkanlah ikhlas lillahi ta'ala, tanpa adanya rasa pamrih, tanpa adanya rasa perhitungan. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini saja ceramah singkat saya. Semoga dengan adanya ceramah ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir di majelis taklim ini dan memberikan kita rasa semangat yang luar biasa untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk bersedekah. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.